Oke teman-teman Dropkick sedunia, bisa ceritain dong waktu itu gue lihat videonya pada nyampe gelap. Bukannya sambutan dulu ya? Welcome back gitu. Selamat welcome teman-teman para penonton video Dropkick ya. Jadi kali ini kita kembali lagi di video terbaru. Video kali ini spesial ya? Iya, karena kami berdua ada di depan layar. Biasanya enggak. Biasanya gantian. Biasanya enggak. Tapi selain itu, ini adalah video yang spesial juga karena mungkin ini video pertama dokumentasi perjalanan kita kemarin. Iya betul. Yeah. Ke Barbecue Ride Bandung 2023. Yeay. Kan baru ntar masuk itu. Ada editor. Ada cut Biasa gitu. enak. Biasa gitu. Nah itu kemarin kan berangkat gelap, ya kan. Terus tahu-tahu gue lihat udah ngumpul gelap, terus kok tahu-tahu siang, jalannya baru terang. Saya apal itu ininya apa? Jalanannya di situ, ya kan. Pasti ketemu dekat situ. Kenapa baru jalan siang waktu itu? Ceritain dong. Jadi kita itu planningnya adalah ngumpul sekitar jam 3 jam 4 ya. Ya, di McD Alam Sutra. Betul, jam 3 jam 4 di McD Alam Sutra. Kita sebenarnya udah ngumpul di jam segitu, tapi pada kira kita ya sarapan dulu lah ya, ngisi-ngisi tenaga dulu. Jadi meskipun kita ngumpulnya memang gelap, tapi pada akhirnya kita berangkatnya pas udah agak terang juga gitu. Agak sedikit kesiangan lah Iya, dibilang ya. Karena makan Dulu, yang penting makan. kali ini tuh yang ikut ada Irawan, Ya, pakai Wasabi. ya. Gue pakai motor Ibu Negara. Terus namanya Samsul. Harus sebut. Terus abis itu ada Bobby. Ya. Bobby lagi bawa motornya Abi. Itu Suzuki GSX S 150. Iya, bukan yang pairing ya. Betul. Ya. Ada Japot Honda Sonic. Ya. Sama Iden pakai motornya Bintang ya. Ya. ACP juga Suzuki ya. A100. Si Jagur ya. Ya. Si Jagur. Gitu. Jalan dari Alam Sutra, kita lewatnya itu Parung. Ya, kita lewat Parung. Kita lewat Parung. Sejauh itu motor aman semua, baru berhenti di Cipanas. Ya. Indomaret Cipanas. Betul. Biasalah kita Karena kalau mesin sudah pada Iya. panas. yang bawah juga udah mulai agak Gitu. pegel. Di mana kita sudah sampai di Cipanas sekarang jam 8.53. Sudah 3 jam perjalanan dari tadi pagi di Alsut. Gimana sejauh ini? Aman sih gue. Nyalain dulu. Aku sih naik metik. Aman ya. Tapi so far aman sih. Nah itu kan di Cipanas. Saat itu Mas Irawan bareng berangkat sama kakaknya. Ucup Lawless waktu itu berangkat duluan atau gimana bareng? Oh enggak dong, kalau teman-teman yang lain kan dari garage masing-masing lah. Tujuannya sama, cuma kita berangkatnya sih nggak bareng gitu. Bisa ada pertanyaan berikutnya nggak nih? Dan kita pas sudah pemberhentian pertama ya, itu kita kan udah mulai masuk puncak berarti ya? Ya, Dan itu kita ngelihat beberapa teman-teman yang sepertinya akan ke Barbecue berangkat Ride juga ya. Karena terlihat dari Dandanan. outfitnya, dari Dan motornya. kendaraan. Iya, itu kayaknya kelihatan mau ke sana. Terus ya gue sosok nyapa-nyapa aja. Betul. Biar kayak akrab gitu. Gitu. Dan itu kayaknya emang spot yang apa ya, biasanya emang teman-teman berhenti di situ kali ya. Karena kalau dari Jakarta kayaknya jarak yang Ideal buat cukup pas istirahat. ya untuk istirahat di situ. Tuh di puncak. Iya. Nah, gue baru dapat trouble pertama. Bukan, sebelumnya di Parung tuh ada trouble. Si Iden tutup tangkinya lepas di jalan pas lagi ngebut. Oh iya, betul. Iya, saya ada footage sedikit. Iya, terus kita lagi jalan iring-iringan, Iden paling depan karena kaptennya Iden kan yang tahu jalan. Tiba-tiba tangan satunya ngarah ke gue nih. Gue kira kamera. Kok nggak ada lensanya? Ternyata itu tutup tangki. Ya itu saya itu simpel sih. Iya, iya. Jadi ya, dikencengin doang. iya. Ya akhirnya kita nepi sebentar, ngencengin segala Jalan macam, lagi. jalan lagi gitu. Nggak berangkat sih nggak ada masalah berarti ya. Iya. Paling gue metiknya jeduk gara-gara gue nggak tahu tuh waktu itu kenapa. Pokoknya dia geredek. Jadi gue kayak naik kuda. Itu baru kejadian setelah masuk di Cimahi. Iya. Terus kita iya, makan. Iya. Ya, itu siang-siang tuh jam 1-an lah sebelum masuk Bandung ya.
Harus berangkat. Jadi metiknya itu geredek. Kemarin pas gue bawa ke bengkel, pas udah pulang ternyata jadi si koplingnya itu kan begini-begini tuh. Iya. Adalah satu komponen di dalamnya yang lepas. Harusnya dia stick gitu, ada sealnya. Punya gue udah lepas, jadi gemuk, ngalir kemana-mana, kampas koplingnya selip gitu. Iya. Tapi aman sih, nyampe ke Bandung gue udah kayak ya ini bener-benerinnya kalau metik begini ya. Nggak bisa ngoprek kan, jadi ya udah. Tapi untung aman, sampai Bandung selamat. Paling pas berangkat itu mulai kerasanya karena kita kesiangan. Di puncak itu kita kayak pas-pasan sama kayak rombongan apa sih yang maraton gitu kali ya. Oh iya, ada maraton. Jadi kayak ada semacam event maraton gitu dan Lari dong maraton. pasti dong lari. Masa lanjut aja ya. Nggak dapet lagi puasa. Nah, intinya ada event itu, jadi lalu lintas tuh jadi ya Padat. pasti akan terhambat kan. Nah, di situ gue agak kesulitan karena pas gue nyelip motor gue kan stangnya agak lebar tuh kan. Terus gue salah ambil jalur gitu. Itu kayaknya kendala pertama tuh. Dan di situ gue inget banget awal mula si kopling agak mulai bermasalah lah gitu. Itu jadi kayak kombo-kombo lah, kayak gue susah ngendalin motor, terus motornya juga kayak mulai gue nggak tahu mungkin kepanasan. Itu ya atau di apa. situ titik dimana motor anak-anak udah mulai aneh-aneh Iya, ya iya. kepanasan. Karena kita namanya macet kan jadi lajunya lambat kan. Gue nggak tahu apakah jadi ngaruh atau gimana. Pokoknya intinya itu gue mulai kerasa pas kayak hambatan awal lah ya. Cuma nggak yang gimana-gimana sih pas berangkat itu. Terus ada event lari. Iya, terus itu nggak ada lagi ya, anak-anak Nggak ada, aman iya. sih, Bobby aman, Aman. Dapot aman, motor pada muda-muda sih gitu kan. Iya. Terus sampai di Bandung tuh sekitar 2:30 ya kalau nggak salah. Iya, dan ini sebenarnya cukup sore ya. Iya, Karena dari kan target ya. Dari target, karena ekspektasi kita adalah kita berangkat tadi aja berangkatnya kita udah. Harusnya jam 5. Iya, itu kita udah agak ngaret kan. Terus estimasinya adalah di Bandung mungkin ya nyampe villa siang lah ya, mungkin jam 12, jam 1 gitu. Jadi kita mungkin istirahat sejam 2 jam, sore itu udah bisa langsung cabut ke acara, ke venue gitu. Ternyata sampainya 2:30, Iya. akhirnya kita benar-benar kita nginep di daerah Dago ya. Iya. Dago atas. Iya kalau nggak salah. Dan itu ternyata lumayan jauh Dari venue. Dari venue lumayan Betul. jauh dan jauh malah sebenarnya. Jauh masih Jauh. sejam lagi dari venue. Jauh, Itu jauh. kita karena kita nongkrong sama anak-anak Tangerang lain lah gitu. Iya, Jadi iya. ambil tempat di tengah. Cuman begitu kita lihat, wah ternyata ke venue masih jauh nih ke acara barbecue red. Jadi 2:30 naruh tas, naruh badan bentar, langsung mandi, 4:30 ya, Iya. secus lagi jalan. Iya. Kita sampai sana tuh udah menjelang malam sih sebenarnya ya, udah jam 6-an, jam setengah 7 lah gitu. Jadi sebenarnya masih seru gitu, acara masih berjalan, tapi untuk keperluan dokumentasi agak sulit sebenarnya ya, karena kan cahayanya udah tidak ada ya gitu. Tapi sebenarnya secara Oh, kemana cahayanya waktu itu? Sudah nggak ada. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oke, lanjut kita. Padahal lagi lancar tuh. ya intinya kita nyampe udah lumayan malam, jadi ya sebenarnya masih bisa menikmati acaranya seperti apa, terus kayak keseruannya seperti apa, kita ngeliat motor gitu. Dan ini sebenarnya bisa dibilang perjalanan yang serba baru ya. Tadi kalau kita lihat dari awal kayak krunya ada yang nambah baru. Ya, terus ini sebenarnya sama kayak kru Jogja, cuma nggak usah digantikan oleh Japot. Ya betul. Terus motornya juga beda-beda semua. Motornya semua beda. Terus Yang tujuan sama cuman Wasabi, itu pun bentuknya udah Oh beda iya, ya. itu ya. Itu motor gua pun sama, meskipun sama tapi bentuknya juga udah beda gitu. Jadi Iya. banyak yang berbeda. Terus kotanya di sini beda, terus tujuan eventnya juga beda. Jadi di sini sangat banyak yang beda gitu. Meskipun secara jarak mungkin jauh lebih deket ya ketimbang Iya. Jogja kemarin Jogja. gitu. Tapi eventnya seru banget sih. Mungkin ini event pertama yang kita datengin yang konsepnya itu emang beneran kayak event sebelum Covid kali ya. Ya, karena waktu kita Iya. ke Jogja kan konsepnya lebih ke pameran daripada Iya. festival ya. Kalau kemarin pameran ya, festival juga, ada Iya. musik, ada panggungnya lumayan gede, ada bazarnya, semua ngumpul kriung di situ. Terus kita ngeliat kayak nama-nama besar kayak Mas Alit, Mas Juju. Oh iya, iya. Ya kan, siapa Kang Chandra. Iya. Itu bebas berkeliaran, konten dan tanpa orang sibuk apa ya? Bang foto dong Iya, gitu iya. ya, nggak ada gitu-gitu Iya. tuh, kayak udah asik aja, semua ngumpul aja gitu. Dari tiket booth itu kita langsung menuju ke tempat makannya, Iya, food court iya. ya, karena Kita di sana udah ada Bang Bram
Katita dan teman-teman lain dari Bata Custom yang udah datang duluan dari siang ya mereka. Dari siang. Mereka dari siang karena mereka naik mobil. Kayaknya itu keputusan yang tepat sih sebenarnya ya. Melihat apa yang kita alami itu. Kenapa tidak kita naik mobil? Iya. Ada Ginsweng kita tunggu-tunggu. Betul. Ya. Ada Bang Ginseng yang itu sebenarnya kalau kita nggak ngelihat kita lupa di mana itu kayak di Tangerang aja kan. Iya, karena anak-anaknya dia lagi. Orangnya dia lagi. Tapi ya seru lah. Misalnya kita kali ini ngumpul, kan kita biasanya juga ngumpul kan. Kalau kayak weekend itu kita ngumpul, tapi kali ini kita ngumpul di sebuah event lah yang lebih seru lah. Yang lebih sesuai dengan apa yang biasa kita obrolin gitu. Seru juga sih, seru. Gue seneng. Terus boot atau motor siapa yang paling lu suka selama acara di sana? Oh, pas di sana? Favorit lu, iya. Iya. Kan banyak tuh yang dipamerin. Betul ya. Favorit lu yang mana nih? Nah ini sebenarnya berkaitan sama yang poin di awal tadi gue bilang, yang karena udah malam jadi Nggak kelihatan. agak-agak susah nih untuk melihat motornya segala macam. Bahkan gue inget lu sempat ngasih tau gue, oh ada motor ini gitu. Ya, Tapi ya, gue ya. nggak tahu ternyata ada di tubutnya. Nah cuma kalau motor yang waktu itu cukup memancing perhatian gue ya. Sebenarnya ini motornya gue udah tahu. Motornya Barokah aja ya. Oke. Ya itu adalah WR155. Yang dibikin jadi Di custom jadi kayak enduro kayak vintage Ya, enduro gitu lah. Itu gue ya, suka keren. banget. Karena sebelumnya motornya udah gue pernah lihat tapi di sosmed doang kan. Dan kalau lu lihat cuma gambar kan lu nggak kebayang dimensinya gimana segala macam gitu. Dan pas kemarin lihat langsung lebih lebih seru aja sih kayak oh ternyata ini aslinya seperti ini gitu. Keren sih. Kalau lu gimana? Gue paling suka apa nih kalau boot gue cukup lama menghabiskan waktu di bootnya Vespucci. Vespucci, oke. Ya, karena banyak perintilan-perintilan Iya, lucu yang gitu kan. cukup kayak- meracuni ya. cukup racuni, tapi saya belum purchase ya. Iya. Ntar dituntut ibu negara. Oh iya. Kamu jajan Kan apa dia bilang gitu. cukup meracuni. Iya, terus ada juga kumpulan yang pameran khusus anak-anak Vespa yang klasiknya juga tuh Iya, kemarin di iya. dekat thrift shop itu ya. Terus gue juga kalau motor gue paling suka build-nya Deus itu yang Astrea ya. Ada Oh, iya. C100. Iya. Dia bikin jadi street cup tapi pantai banget lah buat gue Iya, itu kayak slick banget. Iya. Gue suka itu. Terus gue juga suka bootnya itu bukan boot sih sebenarnya, jadi Rolling Monkey punya Oke, iya. kayak mini galeri gitu isinya artwork pinstripe, terus ada lukisan juga, ada fotografi juga, dan ada lukisan di atas berbagai macam media lah. Itu elemennya Ginsweng lah, dan Iya. malam-malam kita ketemu Ginsweng di situ juga. Bertemu di habitat. Ya itu gue suka di situ, gue suka lihat itu. Sama ada ini juga ada jajaran motor dari mendiang Flying Piston Garage. Oh iya. Itu juga sangat lumayan menyentuh tuh Iya, lihat karena motor-motor itu diparkirin. Iya, maksudnya baru banget kan? Baru Iya, banget. baru Ya. Itu salah satu garage yang gue pantau dari pertama kali gue datang ke acara motor ke Aspal yang 2017. Iya sebelumnya. Ya kan ada motor warna merah. Iya. Peleknya belang tuh, belakangnya merah, depannya jadi kalau nggak salah. Iya. Itu buatan Flying Piston, itu gue suka banget. Dan ternyata kemarin orangnya sudah berpulang. Iya, Jadi pas motornya dijajarin dipajangin tuh perasaannya lain lah. Gitu. Iya, benar. Bootnya juga lumayan banyak kan ya. Ada Iya. bootnya Mooneyes, Fondage, terus yang itu tuh collapse-nya Rails and Rules. Dari seluruh sama apa? Ayo siapa ayo. Aduh, gue lupa. Pokoknya konsepnya yang kayak Chinese. Iya, betul. Nah Lucu itu tuh, di ada Cosmopau. sebenarnya di kolaborasi itu ada salah satu item yang gue suka, tapi gue nggak beli juga sih. Apa Tapi tuh? menurut gue menarik yang kayak anduk. Lu tau gak sih anduk yang Good Morning. anduk yang kok good morning? Iya, itu kayak buat paskib kan. Iya, yang ada biasanya ada desainnya catnya. biru, Iya. merah gitu. Itu kan khas banget kan. Tapi ini mereka bikin itu tapi dengan desain mereka. Gue kayak ini lucu banget itemnya gitu. Iya. Nah, terus di sana juga Iden sibuk nyari referensi buat bikin apa ya, British Ya. British Apa sih? British Ini. bike ya. Ya apa sih dari bahan ini kan Dari GL Iya, ya, dari bahan GL. GL gitu. Terus
Bobby ya having fun. Nggak tahu gue Bobby ngapain. Karena kita Bobby juga capek. agak mencar-mencar kan. Iya, gue mencar inget, sendiri. Ingat banget pas baru nyampe gue kan ya kita sama-sama ke food court kan terus ngobrol, tapi saya ingat gue pada saat itu gue agak lebih lama di situ. Terus Iya. kalian udah pada muter-muter gitu. Terus baru gue akhirnya nyusul segala macem. Jadi agak terpencar-pencar sih. Karena itu tadi, karena kita ngerasa wah datang udah kesorean, kita agak bingung sedangkan eventnya besar banget gitu. Ini banyak booth yang apa ya? Mesti Sayang kalau dilihat, cuma ya. lewat doang gitu. Harusnya kan kita datang kita perhatiin ada apa gitu. Banyak sih boot-boot yang dari merek-merek yang lagi berkembang juga ada kayak Brave Helmet, Oh ya, iya. terus ada apa tuh? Banyak lah pokoknya. Iya, Gua nggak hafal dari juga ya. GRS juga beberapa gue lihat ada yang display misal mesin segala macam Iya. gitu. Jadi memang banyak. Bahkan ada yang gue lihat salah satu booth itu boothnya Pro Street kalau nggak salah. Pro Street, bener. Jadi maksudnya ada yang kayak di luar genre custom culture pun juga bisa ngelebur ke situ juga gitu. Kan kalau secara merchandise mungkin kayak kelihatan beda kan gitu. Tapi di sana nyata dia bisa masuk Oh juga. ya, karena Pro Street juga collab sama Barbecue Red-nya. Iya, Mereka ngeluarin iya. merchandise yang edisi khusus Barbecue Red kan. Terus malam pertama ya udah kita cuman istirahat di penginapan aja. Karena besok paginya kita harus balik lagi. Hari kedua, gimana nih hari kedua? Jadi hari kedua itu sebenarnya kita memang cuma 2 hari sih. Jadi kita cuma ngambil waktu Sabtu dan Minggu ya. Jadi Sabtu itu untuk perjalanan ke sana dan kita ke eventnya, ke acara. Minggunya adalah perjalanan kita balik ya. Nah kita itu balik hari Minggu siang ya seingat gue. Ya. Siang sekitar jam 1 mungkin. Enggak lah, check out kok. Check out Check out kan jam 11-an. jam 11-an. Terus kita makan siang dulu di bukan makan siang, Oh, kita ke tempat teman kita nih. Ya. Noir Coffee Iya. House. Iya, tempat- Itulah terada di bawah sini. Jadi intinya meskipun kita tadi jam 11-an ya, Ya. jam 11-an kita keluar dari villa, Kita ngopi dulu. check out, tapi kita nggak yang langsung perjalanan balik gitu. Kita ngopi dulu di situ sampai, dan itu sampai agak sore seinget gue. Ya siang lah. Sampai jam 2-an sih gitu. Jam 2 jam baru 3 kan. Iya, iya. Dan itu sebenarnya perjalanannya epic sih gitu. Karena kita ketemu jalan. Ya, ternyata tempat menginap kita apa namanya? Tanjakan turunan. Ini curam banget gitu. Iya, Jadi curamannya nah di situ juga gue ada kendala sih sebenarnya. Jadi dengan posisi yang bercuram, motor juga tadi yang gue bilang koplingnya agak-agak itulah ya, gue nggak tahu koplingnya atau apanya, dan macet gitu. Jadi semua hal itu bikin agak-agak aduh ini gimana segala macam gitu. Bahkan gue kayaknya masih ingat itu yang pas terakhir sebelum lepas dari turunan curam itu mati lagi motornya. Dan di belakang kan orang mau jalan kan, dan situ deg-degan ya. agak deg-degan itu karena ini Di juga klakson. iya kan gue juga nggak mau motornya mati di sini Iya, gitu. benar. Cuma ya itulah, maksudnya itu kayaknya emang bagian dari perjalanan. Tapi setidaknya lu masih lebih beruntung daripada Iden dan Jagur. Combo Iden dan Jagur di tanjakan tuh udah paling Oh iya. bikin kita semua deg-degan gitu kan. Tapi untungnya bisa. Untung bisa nanjak. Untungnya bisa. Terus iya sih. gimana? Dan itu baru ini sih, gue baru ngerasain jalanan Bandung dengan wasabi gitu. Karena sebelumnya kan kalau ke Bandung ya paling travel gitu-gitu kan, atau sewa mobil gitu. Jadi gue nggak merasakan jalanan seperti apa. Ini test ride lu pertama setelah wujud yang Iya. 3.0 Iya, ini berarti. iya, iya. Iya, iya. Iya. Dan sebenarnya cukup aman sih, cuma emang kayaknya memang ada sedikit hal yang masih bisa diperbaikin aja gitu. Bukan cukup aman lagi, Wan. Aman banget. Oh iya, harusnya aman. Aman banget ini sih. Gitu. Terus di situ Yurawan juga sempat ketemu sobat scrambler lainnya yang dalam perjalanan kehabisan iya. bensin. Itu kita mau ke jalan deket Pasteur. ini pintu masuk tol ya, Pasteur, iya. pintu masuk tol Pasteur. Jadi di sebelah kiri jalan tadinya yang gue notice adalah Iden atau lu gitu, gue lupa. Jadi kayak jadi si mas-mas ini kayak ngobrol sama entah Iden atau lu. Gue kira kayak nanyain motornya atau apa. Sama Tapi- Iden, sama Iden. Sama Iden ya. Ternyata pas gue perhatiin, ternyata dari gesturnya ada Kehabisan masalah bensin. dengan bensin gitu, kehabisan bensin. Terus akhirnya oh ya udah, karena kita masa gue gampang kan Yang untuk paling gampang lu kan. ngambil bensin, ya udah kita kasih segala macam gitu. Terus pas ngisi di pom bensin ke depan ternyata Ketemu lagi. ketemu Kenalan lagi. dulu di situ. Iya, iya. Terus udah lama gak ketemu Mas itu. Iya. Aman sih, pada Larang tuh enak banget ternyata. Iya. Jam-jam sore gitu kita nggak kena macetnya. Masalah baru mulai muncul pas kita sampai di Cikalong. Iya. Cianjur mulai ya, mau masuk ya? Cianjur, Iya. mau ke arah Cianjur. Jadi ada sempet salah pilih jalan. Kita masuk ke gunung yang emang benar-benar gelap. Lagi-lagi kita dihadapkan di situasi gelap gulita Iya. dari lampu motor sendiri ya. Lagi dan lagi. Lagi ya. dan lagi. Lagi dan lagi. Nah, di situasi itu karena lampunya pada ya secukupnya, Iya. adalah satu titik di mana buta banget, nggak ngelihat ada belokan.
Idan nggak dapet ngerem, belakangnya ada Irawan jatuh. Yeah. Jadi ini adalah gue nggak tahu kenapa ya dari perjalanan balik ke Jogja ya gue untungnya nggak kenapa-napa ya. Cuma kan terjadi hampir terjadi sesuatu. Ya tapi kan Jogja itu emang jatahnya Ocha yang kita lakukan. Iya sih benar sih. Tapi kok kali ini saya yang dapat jatahnya. Tapi kena ya. untungnya pada akhirnya selamat lah ya. Maksudnya nggak. Bahkan gue sendiri pun gue rasa-rasa tidak ada luka yang gimana-gimana. Itu gitu. yang gue bilang Wasabi terdesain dengan baik. Oh iya. Iya kan. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Bata Custom. Bata Custom keren. Ya mungkin buat ngasih gambaran sedikit ya karena ini Nah ini soalnya beneran terjadi. Gak apa-apa gitu. Iya. Ini kita tidak buat-buat demi konten. Ini memang beneran kejadi. Waduh jangan dong. Mau lagi nih. Jangan. Saya harus kesana lagi dong. Nggak kalau CJ gitu. aja. CJ aja. Oh CJ boleh. Kita kan nggak usah kan kita punya kenalan dari PH CJ ternama. Gila keren. Gue itin aja kali cerita. Iya cerita. Iya. Gimana bisa jatuhan? Jadi ini untuk ngasih gambaran kali ya untuk teman-teman ya. Karena ini sayangnya tidak ada footage-nya sama sekali, sayangnya itu. Iya nggak juga sih. Iya, penting enggak juga maksudnya sih. kalau ada kan bisa lebih dapat iya, gambaran. Maksudnya ini kan situasinya malam terus namanya jalanan gunung kan nggak kayak jalanan kota yang kiri kanan lo ada lampu jalanan gitu. Jadi kondisinya ya tadi yang udah Egy bilang kita diterangin lampu masing-masing aja. Itu pertama. Kedua adalah jalanannya juga hujan. Tentu beda dengan kalau jalan kering biasa dan jalanannya juga nggak semuanya bagus. Gue ingat ada satu jalan yang lurus. Ternyata itu banyak lubang-lubang dan bergelombang. Yang mana kalau lu pengen kecepatan tinggi, kayaknya bahaya juga di situ kan. Nah intinya kita sampai di suatu lokasi yang jalannya mulai meliuk-meliuk ya. Dan seingat gue itu adalah jalannya mulai turun tuh. Ya diturunkan. Karena kalau kita nerabas mau ngelewatin gunung kan pasti ada yang nanjak dulu kan. Terus ntar ada mulai turun. Ini udah yang turunan. Nah ini udah mulai yang turun gitu. Dengan kondisi kayak gitu, ya kadang ada beberapa kondisi di mana kalau dari arah sebaliknya nggak ada kendaraan, itu bener pitch black tuh, bener gelap segelap-gelapnya nggak kelihatan apa-apa gitu. Nah ya tadi lah pokoknya ada belokan gitu turun dan gue mungkin jaraknya terlalu dekat sama Iden gitu. Jadi yang gue masih terekam di kepala gue adalah gue ngikutin di sebelah kirinya Iden, itu memang jaraknya udah lumayan mepet sih. Terus kemudian dia kayak banting ke kanan, karena dia ngeliat di depannya mungkin ya udah selokan tuh, karena emang beneran selokan dalam gitu, dia dapat ke kanan, sedangkan gue nggak dapat gitu. Jadi di kepala gue tuh udah deket jarak gue sama selokan itu, jadi kira gue ngerem dan nggak dapat gitu, bannya kayak slip gitulah. Tapi jatuhnya pun nggak terlalu jauh sih, maksudnya. Ya lu sebenarnya sempat berhenti, cuman belakang lu udah keburu ngebuang. Akhirnya lu jatuhin diri ke kanan biar nggak lanjut ke selokan. Betul. Gitu. Karena itu tinggal sedikit lagi tuh udah ke selokan gitu dan ya kalau amit-amit sampai jatuh ke sana itu rescue-nya akan jauh lebih. Bingung sih ngangkat motor lu dari situ. Betul ya. Itu aja dengan kondisi jatuh biasa, gue perlu dibantu jemput sama Bobby apa lu ya? Iya, pokoknya harus rame-rame lah. Ada 2-3 orang yang bantu gue untuk ngangkat motornya gitu. Dan tempat gue jatuh juga susah karena gue inget pas kaki gue mau turun tuh sebelah kiri udah bukan aspal, udah tanah dan tanah bekas lumpur kena hujan. Jadi emang kondisinya sesusah itu sih. Selanjutnya trip kemana? Terdekat mana? Kemarin ada omongan mau camping. Betul ya. Terdekat tuh. Iya itu paling dekat. Tapi yang agak jauhannya pada mau ke Ciletuh. Ciletuh ya. Ciletuh mana ya? Sukabumi. Ciletuh tuh masih jauh barat nih. Nah, udah mulai sotoy. Nah, pokoknya Ciletuh. Nanti teman-teman cari sendiri Ciletuh ya. Mudah-mudahan pas di Ciletuh gue udah bisa bawa Jenny Vespa gue sendiri. Iya. Dan intinya kalaupun ya kita masing-masing mungkin ada PR ini harus diapain dan itu perlu kita perhatiin aja sih gitu. Tapi tentu nggak membuat kapok juga sih, maksudnya dengan apa yang kapok sih gue 2 bulan. Iya 2 bulan, sisanya pengen lagi. Sekarang nih masih kapok nih, bulan depan gue udah hayu lagi. Sekarang nanti pengen lagi. Ya kayaknya selama semuanya kita bisa, maksudnya kita udah perhatiin, kita cukup pastiin ini aman, harusnya sih nggak ada gimana-gimana ya gitu. Kita juga sangat menunggu event-event berikutnya. Semoga makin banyak event seru-seru lagi, terus kita bisa ketemu dan kenalan sama teman-teman lebih banyak lagi lah ya. Iya. Gitu. Atau paling ya nyusun waktunya lebih ini aja kali ya. Lebih bijak lagi. Lebih bijak, biar nggak terlalu mepet. Ya. Terima kasih. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan dan menonton cerita Dropkick Crew ke Barbecue Ride 2023. Terima kasih juga buat segenap yang menyelenggarakan Barbecue Ride ya, acaranya keren banget.
Semoga next kita bisa datang lagi ya di tahun-tahun berikutnya. Betul. Promo giveaway. Apa ya? Promo giveaway-nya. Kebetulan kita mau ada giveaway motornya Yosafat Ocha. Oke, thank you. Bye bye. Bye.